Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku, semoga Allah memuliakan Anda semua. Dalam kesempatan yang lalu, Anda telah menyebutkan ada dua yang sudah Anda sampaikan tentang perkara yang bisa membatalkan amal. Yang pertama adalah asyirku billah, kesyirikan. Dan kesyirikan ini merupakan penghangus amal yang paling efektif, terutama asyirkul akbar. Dan yang kedua, kemurtadan. Orang yang dia ini murtad dari agama Islam, maka andai kata hidup-hidupnya dulu penuh ibadah kepada Allah, namun dia lalu mati dalam keadaan murtad, dan sampai matinya itu dia tidak pernah lagi bertobat masuk ke Islam kembali, seluruh amal kebajikannya yang dulu dia bangun akan menjadi sia-sia. Wala'udzubillah min dzalik. Dan sekarang kita masuk yang ketiga. Perkara yang ketiga adalah ar-riya. Penyakit riya ini nyaris tidak ada seorang pun di antara kita yang mungkin bisa lepas dari perkara ini. Hanya beda pada bobotnya, sebetapa parahnya. Dan memang perkara riya ini sangat sulit untuk bisa dihindari oleh siapapun. Jangankan yang sekelas kita, bahkan tidak sedikit para ulama juga merasa khawatir akan penyakit ini. Karena itu perkara ini begitu dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4204 yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 30. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya bertanya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwatu alaikum indi minal masihid dajjal?" Wahai para sahabatku, sudikah aku informasikan kepada Anda semua suatu perkara yang jauh lebih saya takutkan menimpa Anda semua bahkan dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Suatu perkara fitnah dalam agama kita, bahaya dalam agama kita, yang perkara ini bahayanya bahkan lebih dahsyat dibandingkan kekhawatiran Nabi SAW atas fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bayangkan, mendengar pertanyaan ini, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pada saat itu menjawab, "Bala, tentu ya Rasul, kami ingin tahu perkara apa itu." Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirkul khafi." Perkara yang lebih aku khawatirkan dari fitnah Ad-Dajjal itu adalah apa yang disebut asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Terkadang ini dalam sisi ulama disebut juga syirkul asghar. Lalu apa asyirkul khafi itu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung menjelaskan penafsiran dari asyirkul khafi itu sendiri, di mana beliau lalu melanjutkan pada hadis ini, ayakumar rajul yusalli, yakni yang dimaksud syirik tersembunyi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia ini sholat, berdiri sholat, dia biasa sholat, berdiri biasa, tapi fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Biasanya dia sholat biasa-biasa aja, tapi manakala ada seseorang yang melihat sholatnya, tiba-tiba dia membaguskan sholatnya. Biasanya kalau sholat ya 3 menit salam-salam. Begitu ada calon mertua, sholatnya 20 menit, takbirnya aja mungkin belum selesai. Allahu musta'an. Ya. Tadinya biasanya 3 menit itu, dari rakaat pertama sampai kalau taruhlah 4 rakaat selesai. Ya. Begitu tadi. Ada calon mertuanya, Masya Allah. Ya, baca Fatihahnya aja 20 menit belum selesai ibaratnya. Dia bagus-baguskan sholatnya. Tidak seperti yang biasa dia lakukan selama ini, karena motivasi dia ingin mendapat pujian. Wah, Masya Allah, calon mantuku sholatnya Masya Allah. Padahal pas dia sendirian 3 menit paling lama sholatnya.
Ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW yang disebut asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Bukan kali ini saja Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan terhadap apa yang disebut ar-riya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juz 5 halaman 428, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah nomor hadis 951. Nabi kita suatu ketika menyabdakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya tidak ada perkara lain yang paling aku khawatirkan menimpa pada diri Anda semua dibandingkan dengan asyirkul asghar tadi. Terkadang beliau menyebut asyirkul khafi, terkadang menyebutnya asyirkul asghar. Lalu beliau sendiri yang menjelaskan ar-riya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyirkul asghar yakni ar-riya. Maka masih kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah yaumal qiyamah idza jazan nas bi a'malihim. Kelak di hari kiamat, pada saat Allah membalas amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini di dunia, maka Allah nanti pada saat itu akan berkata kepada kita semua, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Silakan anda semua, kata Allah, pergi, temuilah orang-orang yang kamu melakukan itu karena riya kepada manusia. Dulu anda melakukan sedekah, dulu anda membaca Al-Quran, dulu anda berdakwah, dulu anda melakukan amal kebaikan apapun, sholat dan sebagainya. Anda ingin dipuji oleh si fulan, anda ingin dipuji oleh si fulana, anda ingin dipuji oleh siapapun. Kata Allah, silakan, ilhabu, anda pergi, temui orang-orang yang dulu kamu lakukan itu adalah karena dia anda, karena anda ingin dipuji oleh si fulan, si fulana. Fanzuru hal tajiduna indahu min jazaa, dan silakan kalian lihat apakah di sisi mereka saat ini ada amal pembalasan amal pahala. Tentu orang ini ketika datang dia bingung. Siapa yang dulu dia pengen dipuji pada siapa? Silakan kalian temui. Apakah ada di sisi mereka pahala, kata Allah? Tentu jawabannya tidak akan mendapat apapun dari amal ibadah yang dilakukan karena dia. Dan ini semua akan Allah paparkan nanti di yaumul jaza, pada hari pembalasan. Betapa bahayanya riya yang bisa menghanguskan amal-amal yang kita lakukan. Dan yang lebih mempertegas permasalahan ini, ada satu hadis. Hadis ini sudah sangat terkenal. Hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 1905. Di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya perkara atau orang yang pertama akan Allah adili di hari kiamat, alaihi rajul istushhid. Pertama yang akan dihisab oleh Allah bukan tukang mabok, bukan tukang adu ayam, bukan. Tapi orang yang mati syahid dulu. Bayangkan. Yang pertama diadili oleh Allah, kelak dia menghisab, bukan tukang mabok, tukang adu ayam, bukan. Tapi yang mati syahid dulu. Kalau yang tukang mabok, tukang adu ayam, barangkali nggak usah ditanya lagi, tinggal dilempar-lempar aja barangkali. Tapi yang pertama diadili oleh Allah dalam hadis ini istushhid, mereka yang zohirnya waktu di dunia matinya dalam keadaan mati syahid berperang membela agama Allah, zohirnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'utiya bih fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, diperlihatkan kepada laki-laki yang tadi zohirnya mati syahid ini kenikmatan yang dulu Allah berikan di dunia. Orang ini pun kenal, oh ya banyak nikmat Allah yang dulu dia berikan waktu di dunia. Lantas Allah tanya, fama amilta fiha, hai fulan, makna bebasnya, dulu engkau telah banyak aku berikan nikmat, dan engkau tentu merasakan semua nikmat yang aku berikan. Maka adakah saat di dunia apa yang kau lakukan
dengan nikmat yang aku anugerahkan padamu. Apa balasan kau waktu di dunia? Maka rupanya laki-laki ini, ya seseorang ini pede karena dia merasa mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Dan dia menganggap, ya dia ini dengan itu punya akses langsung masuk surga tentunya. Maka laki-laki ini menjawab, qataltu fik hatta istushhidtu. Aku berperang ya Allah semata-mata karena engkau sampai aku mati syahid. Itu yang aku lakukan waktu di dunia sebagai bentuk syukurku atas nikmatmu. Kata si fulan ini. Maka kata Allah, kadzabta, kau dusta, kau pembohong. Walakinnaka qatalta, sebetulnya aku tahu kata Allah, kau dulu berperang dulu itu waktu di dunia, li ayyuqal jari, agar kau dianggap pahlawan, pemberani, hebat. Faqatil, dan gelar itu yang kau harap-harapkan agar kau dipuji sebagai pemberani, ya orang yang hebat dan sebagainya, sudah kau dapatkan. Itu semua saat kau hidup di dunia. Jadi jangan kau ngaku. Sekarang kau berkata, kata Allah, kalau mana bebasnya, kau berperang untuk aku, kau bohong. Kau semata-mata berperang agar kau dianggap pahlawan yang gagah berani dan sebagainya, kata Allah. Dan gelar itu sudah kau dapatkan. Itulah yang kau harapkan dulu saat kau perang. Maka humma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, seret lelaki ini. Maka diseretlah orang ini, wajahnya kemudian terakhir ulqiya filan nar, Allah lemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang kondisinya dalam keadaan mati syahid zahirnya waktu di dunia. Kemudian hadis ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Kata Nabi SAW, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Berikutnya orang yang akan Allah adili setelah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang semangat menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dia semangat. Dimanapun ada kajian dia datang. Jauh pun dia datang. Semangat dia ini. Zahirnya begitulah waktu di dunia. Atau kalau seorang yang memiliki ilmu, dia dakwah kemana tempat yang jauh dia datangi, pelosok-pelosok dia datangi. Atau kata Nabi SAW, wa qara'al Qur'an, juga dia orang yang rajin baca Quran. Tidak ada hari baginya tanpa membaca Al-Quran. Maka orang yang begini sama seperti yang Allah perlakukan kepada orang yang mati syahid di bagian awal tadi. Allah tanya dulu, bukankah aku telah banyak memberikan nikmat kepadamu? Dan seterusnya yang tadi saya sampaikan. Lalu orang ini pun mengakui. Lalu Allah tanya, lalu sebagai balasannya amal apa? Fama amilta fiha, lalu amal apa yang engkau lakukan saat hidup di dunia sebagai rasa syukurmu padaku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki ini atau seseorang ini menjawab, ta'allamtul ilma, dulu ya Allah aku sangat rajin menuntut ilmu, bahkan tidak cukup itu. Kata laki seseorang ini, wa 'allamtu, aku pun rajin dakwah kemana-mana. Dan juga wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku pun rajin membaca Al-Quran. Semua ini aku lakukan semata-mata untuk mencari keriduannya. Maka mendengar pernyataan ini, Allah menjawab, kadzabta, kau dusta, walakinnaka ta'allamtal ilma, sesungguhnya engkau itu dulu waktu hidup di dunia menuntut ilmu, kesana kemari kau datangi majelis-majelis, kau belajar, kau mengajar, liyuqal, agar kau dikatakan alim, seorang yang pintar agamanya, paham tentang tauhid, paham tentang hadis, paham tentang fikih. Niat kau ingin dianggap sebagai alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an, dan kau pun rajin
membaca Al-Quran, belajar Al-Quran apa? Liyuqal huwa qari, agar kau akan sedang dipuji oleh orang sebagai qari, ahli membaca Quran. Faqil, dan semua gelar-gelar itu yang dulu kau beribadah sebetulnya niat karena itu sudah kau dapatkan kata Allah. Karena Allah lebih tahu hati-hati kita. Boleh jadi kalau kita di sana enggak saya ikhlas karena Allah, tapi Allah tahu apa yang tersimpan dalam dada kita. Gelarmu itu yang kau harapkan sebetulnya sudah kau raih semuanya. Kau sudah dianggap sebagai ahli hebat, ahli fikih, ahli hadis, ya, dan sebagainya. Peter dalam masalah ilmu Quran, ilmu qiraah, tajwid apa, sudah kau dapatkan semuanya kata Allah. Maka sama keadaan orang ini seperti tadi orang yang awal mati syahid, yaitu umira bihi fasuhiba ala wajhi. Allah perintahkan malaikat menyeret orang ini atas wajahnya, diseret oleh Allah, oleh para malaikat, diperintahkan oleh Allah, diseret oleh para malaikat. Na'udzubillah, hatta ulqiya finnar, dan ujungnya orang ini dilemparkan para malaikat ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ikhwan, azan Allah wa iyyakum. Belum selesai, masih ada lagi. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih. Berikutnya yang diadili selanjutnya adalah orang yang Allah lapangkan rezekinya. Dia memiliki harta lebih, harta bendanya cukup banyak, maka sama. Ya, dia pun dulu rajin, dohinya rajin, sedekah, rajin dia. Bukan orang yang pelit. Maka Allah lalu tanya, sama seperti pada kasus orang yang mati syahid, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang rajin berdakwah yang tadi Anda sampaikan sebelumnya. Sama. Allah sebutkan ini nikmatnya begini. Ya, kamu akui nikmat ini, ya saya kenal ya Allah, betul saya begitu. Lalu kata Allah sama tadi, fama amilta fiha. Lalu apa? Amal ibadah apa yang telah kau lakukan dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang dulu aku anugerahkan kepadamu di dunia? Maka orang ini menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku ini ya Allah tidak pernah meninggalkan sedekah, tidak pernah meninggalkan infak pada jalan yang engkau cintai. Semua ini semata-mata hanya karena engkau saja ya Allah. Aku ngasih sedekah, ini ada yang butuh bantuan, aku bantu. Siapapun, ya butuh masjid, butuh bantu, aku bantu. Ada orang lemah, aku bantu. Pendek kata hal-hal karena dia diberi kelebihannya dalam bidang kata. Aku lakukan itu. Dan aku lakukan ini semata-mata adalah lak, karena engkau. Maka Allah lalu memberikan respon atas perkataan fulan ini. Allah katakan, kadzabta, kau bohong, walakinnaka fa'alta liyuqal, sesungguhnya dulu kau rajin sedekah, kau rajin infak kesana kemari, sumbang, bantu dan sebagainya, adalah agar engkau disebut Jawad, sang dermawan. Wah, Masya Allah, si fulan ini siapapun yang sedang susah dibantu, orangnya lembut, baik, bantu siapa saja yang dia bisa bantu. Padahal niat dia begitu adalah kata Allah, engkau ini melakukan itu adalah Jawad, agar kau disebut sebagai orang yang sangat dermawan. Dan kata Allah, faqil, gelar itu pun, niat itu karena kau niatnya juga begitu, sudah kau dapatkan. Kau di dunia motivasinya juga karena ingin disebut sebagai Jawad, orang yang sangat dermawan, sudah kau raih sesuai dengan motivasimu. Maka pada akhirnya di dalam hadis ini dikatakan sama seperti pada orang yang sebelumnya, orang yang mati syahid, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang rajin berdakwah, orang yang rajin berinfak dan sebagainya. Ya, yang sebelumnya Anda sebutkan, pendek kata semua orang pelaku yang itu. Ya, Allah lalu katakan, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, hai malaikat, seret orang ini. Maka diseretlah orang ini atas wajahnya, kemudian
summa ulqiya ilan nar, dan akhirnya Allah lemparkan juga lewat malaikatnya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari semua sifat-sifat riya yang bisa menghanguskan amal-amal kita. Bisa jadi lisan-lisan kita melakukan semuanya, kita ikhlaskan Allah, tapi Allah yang lebih tahu apa yang ada pada hati-hati kita. Belajarlah bersikap ikhlas, lakukan sesuatu bukan karena ada motif-motif duniawi, gelar dan sebagainya, pujian-pujian dan sebagainya. Semoga ini akan menjadikan kita lebih serius dalam mencoba mengikhlaskan segala amal ibadah yang kita bangun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.